di sini di dalam stratigrafi terukur yang paling penting adalah skala. Skala di sini, ya, ini akan menentukan kecepatan kerja dan kedetailan terutama. Artinya kita sebetulnya ingin bekerja berapa detail sih, gitu ya. Jadi kalau skala kita umumnya kalau anak-anak biologi itu 1:100. Artinya apa? Yang kita record di dalam 1 cm di kertas kita, 1 cm itu kurang lebih segini ya. Ini saya perbesar gitu ya, kurang lebih 1 cm. Ini gedein lagi. Nah, ini 1 cm dalam kertas kita itu setara dengan 1 meter di lapangan. Jadi ini ada 1 meter batuan yang harus kita pindahkan ke sini. Nah, batuan ini perselang-selingan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ada shale, kemudian ada pasir, kemudian ada limestone, kemudian ada shale, sand, shale. Nah, kemudian ada pengembang. Gimana cara memindahkan ini ke sini? Nah, karena kita sudah dibatasi 1 meter ini harus bisa masuk 1 cm, kita tidak mungkin menggambar setiap milimeter di sini masuk sini. No way. Jadi yang harus kita lakukan ya simple adalah sekarang 1 cm dengan pensil atau ballpoint kita hanya bisa bekerja paling detail bagi 4. Wah, ini saya pakai spidol bagi 2. Semakin besar ujung ballpoint kalian, saya hanya bisa 1, terus nggak apa-apa. Tapi 4 katakanlah ya, jadi kita pakai pensil yang cukup bagus 4. Maka langsung saja 1 meter ini kalian bagi 4, ya. Jadi, nah, maka stratigrafi itu artinya kita mengukur variasi batuan sedimen, ya. Dan batuan sedimen itu hanya ada 2 tipe, plastik sama non plastik, ya kan? Nah, plastik itu artinya dia silisi plastik, pecahan dari batuan yang sudah ada, dan penamaannya sangat tergantung pada grain size. Jadi kata kuncinya adalah grain size. Di dalam stratigrafi terukur, pastikan kalian bisa memperkirakan grain size. Biasanya pakai apa? Skala pembanding ya? Punya enggak? Yang komparator bibir itu. Oh, kalau pasir itu ukurannya segini. Kan nggak usah pakai penggaris ya? Ada komparator bibir, biasanya ada yang jual ya. Nah, jadi di dalam kolom pengukuran stratigrafi kalian, ya, itu kalian bikin kolom-kolom tertentu. Jadi misalkan untuk clay, untuk silt, untuk sand, ya, di sini untuk kerikil misalkan. Jadi sudah punya kolom-kolom vertikal gitu ya, yang membantu kalian untuk bikin log secara cepat. Sekarang per 1/4. Ini yang paling dominan ukuran butir apa? Share-nya apa pasirnya? Share kan? Ya udah, titikin sini. Kemudian 1/4 kedua paling dominan, ini kurang gamping ukurannya sand ya. Ini ada share tapi kan sedikit ya. Kalah sama yang tebal ini. Berarti di sini. Di atas ini. Nah, kira-kira itu. Kemudian 1/4 ketiga dominan sel apa sen? Sand. Selang-seling kan, ini sel, ada sand, sel, sand, selang-seling. Berarti di tengah-tengah. Kemudian 1/4 ketiga
Nah, ini ada sand, ada gravel. Berarti kira-kira di sini. Nah, sehingga kita sudah punya blok yang tinggal kalian tambahkan dengan simbol. Jadi kalau misalkan ini lebih banyak sel, tambahkan aja sel. Kalau kemudian ini banyakkan gamping, tambahkan saja simbol gamping. Kalau sand dan sel seperti ini, dan kemudian ditutup dengan formula. Ya, satu tahap yaitu green size. Bangunan ukuran butirnya sudah jadi. Udah. Nah, tapi jangan buru-buru. Wah, saya tebingnya tingginya 7 meter. Nomor 4. Mengukur pada jam 11 siang, pengen cepet-cepet ke warung gitu ya. Akhirnya cepet-cepet, jangan dulu. Jadi setelah green size building, ada yang harus kita lakukan, yaitu melihat kontak bedding. Jadi sebelum pindah ke bagian atas, ingat stratigrafi terukur itu kan kita membuat kolom vertikal ya. Jadi sebelum pindah ke atas, pastikan informasi kedua masuk, yaitu kontak bedding. Setiap misalkan batu pasir ini, oh ternyata kalau ada shell ditutup batu pasir ini tegas. Ternyata setelah dari sand menuju sel itu gradasi. Perhatikan lagi, selalu seperti itu. Di sini juga sama. Ini tegas, tapi kemudian ketika menjadi sel gradasi. Nah, sehingga ya ini bisa kita bikin model lebih simplified. Oh, kalau seperti itu. Ya, kalau misalkan yang di sini ada sensor kita bisa pasang. Seperti ini. Kemudian ketika melihat di sini, ini ternyata mengerosi, ya kan? Konglomerat mengerosi batu pasirnya, sehingga di sini kita bikin simbol erosi. Jadi ini kita simbolkan erosi, ini kita simbolkan gradasi, ya. Kemudian ini kita simbolkan tegas. Apa sih makna dari parameter kedua ini? Yaitu mekanisme sedimentasi. Kontak erosional menunjukkan adanya perubahan energi dari energi yang menerus atau kemudian datang energi lebih besar yang mengerosi. Ini kan berarti ada satu event sedimentasi yang harus kita record. Ada break, jadi prosesnya dari yang proses biasa atau kemudian ada yang katastrofis. Entah itu penambahan volume air, penambahan volume sedimen, apapun itu, ada jeda satu proses eksternal yang bekerja menghasilkan erosi di sini. Gradasi apa maknanya? Gradasi itu maknanya perubahan gradual dari, kalau ukuran butirnya dari pasir ke lempung, kita sebut gradasi normal. Ukuran butir kasar pelan-pelan menjadi halus, itu kan gradasi normal. Tapi kalau ukuran butir halus pelan-pelan jadi kasar, gradasi terbalik. Kalau gradasi normal, ukuran butirnya pasir, tahu-tahu lama-lama menjadi lempung, itu artinya energi semakin lama semakin lemah. Seperti kita hadapi di daerah banjir bandang, bluk, energi tinggi, lama-lama tenang. Kita akan menghasilkan struktur gradasi. Ya. Kalau tegas artinya apa? Artinya ada
Kita punya shell, tahu-tahu kemudian datang sand, datang sand gitu ya, tegar tanpa ada gradasi. Nah, artinya ada supply sedimen baru dari sumber yang lain yang datang kemudian memberikan sedimen itu di tempat tersebut. Jadi kontak BD ini akan memberikan informasi bagaimana sedimen ini diendapkan. Apakah mekanismenya mekanisme normal-normal saja, ataukah mekanismenya melibatkan episode-episode katastrofis bencana gitu ya. Jadi ada perubahan energi mendadak. Emang jago. Banyakkah di alam sedimentasi dilakukan secara katastrofis? Ya, banyak. Contoh lahar. Lahar itu melibatkan energi otonom besar. Turbidite. Turbidite itu kondisi laut tenang, tahu-tahu kemudian tebing laut longsor. Belum. Sedimen turun dengan cepat. Itu juga katastrofis. Ya. Jadi hal-hal yang mengenai mekanisme sedimentasi kita dapatkan dari parameter kedua. Sudah cukup? Boleh pindah ke atas? Belum. Satu lagi. Ya. Jadi kita tambahkan lateral variasi. Nah, sebelum pindah, ya, itu perhatikan dulu. Lapisan-lapisan kita ini sebetulnya secara lateral dia menerus atau jangan-jangan habis di satu tempat. Ya, kalau habis di satu tempat artinya apa? Ya, memang sedimennya habis, geometrinya seperti itu. Misalkan yang ini setelah kita ikuti di tebing itu, kok konglomeratnya lama-lama habis ya, menipis. Oh, batu gampingnya lama-lama kok habis menipis. Nah, itu juga akan mempengaruhi penggambaran. Artinya nanti gambar kita akan ini bisa saja seperti ini. Ini kita sebut sebagai struktur lensa. Sementara ini kita tutup menjadi struktur channel. Ya kan? Beda loh antara konglomerat yang digambar lurus sama yang konglomerat sebagai channel. Ya kan? Kalau konglomerat channel ya dia di sungai-sungai saja. Tapi kalau misalnya konglomeratnya menurus itu aluvial kan. Sudah beda lingkungan. Ya. Batu gamping yang hanya setemplok saja habis menyisip di sini, dia kemungkinan sebagai reef. Tapi kalau dia melampar, dia kemungkinan sebagai platform. Beda lingkungan. Jadi pastikan sebelum kita pindah lateral variationnya, karena itu akan menentukan lingkungan. Ya. Jadi yang ini mekanisme sedimentasi, yang ini kita bicara lingkungan sedimentasi, yang ini kita bicara tentang energi. Ya, di sini energi sedimentasinya. Nah, ya. Wah, kalau gitu jangan 100 deh, kelamaan 100.000 gitu ya. Jadi 10 meter cuma jadi 1 cm lah, cepat rampung gitu ya. Ya tergantung kalian punya waktu berapa dan pengen sedetail apa gitu ya. Jadi skala akan sangat menentukan ya di situ.